Alright guys, welcome back again di di Edgar Papahan ya. Jadi sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kenapa gue udah nggak bikin video lagi. Karena gue isoman guys. Mungkin teman-teman Telegram sudah tahu, tapi teman-teman YouTube mungkin belum tahu. Jadi buat kalian yang belum join Telegram, kalian bisa cek link di deskripsi. Alright. Jadi hari ini kita bahas sedikit aja sih mengenai pergerakan market ya dan beberapa koin-koinnya. Dan sesuai biasa gue selalu memakai EMA 20, 50, 100, dan 200 gitu ya. Ini 100 200-nya kita pakai dulu buat penjelasan ya guys ya. Dan selanjutnya kita ada Stochastic RSI dan MACD buat pemakaian pembantu indikator terus buat gue ya guys ya. Jadi ya kan, jadi setelah sudah berbulan-bulan ya kita merasakan namanya sideway ya guys ya. Bisa dibilang sideway ini berbulan-bulan kita merasakan sideway, akhirnya dia menembus sideway-nya ya guys ya. Jadi sebenarnya gue sih sudah menjelaskan tentang namanya yang sempat viral itu namanya head and shoulder guys. Jadi sempat viral di kalangan kripto ya, head and shoulder guys. Nah, jadi head and shoulder ini sempat viral dan gue pernah bilang di Telegram ya, gue pernah bilang kalau ada namanya head and shoulder failure ya, itu dimana patternnya itu memang membentuk segitiga gitu. Nah ini kan kayak head and shoulder ya guys, anggaplah ya gambar gue begitu bagus lah ya. Nah tapi di sini dia naik gitu ya, di situ dia naik nggak turun. Nah kalau seperti itu namanya head and shoulder failure ya guys ya. Nah di sini moga-moga terjadilah demikian gitu lah. Nah setelah kita merasakan pada tanggal 20 itu 21 tepatnya ya, 21 pembalikannya ini UTC 7 ya, jadi sama kayak jam sekarang. Pada saat pembalikannya itu dia terbang tinggi guys ya. Nah sekarang sekarang Bitcoin maksud gua mengalami koreksi. Nah kalau kita bisa lihat di sini dia tertahan di EMA 100 dan 200-nya ya, sesuai plan yang ada buat koreksi gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi biar lebih detail, kita bisa narik Fibonacci teman-teman. Nah kalau kita bisa narik, pas kita menarik Fibonacci, nah kita bisa menentukan koreksinya sampai mana gitu. Nah oh ya sebelumnya pasti orang pasti bertanya-tanya kenapa sekarang lu jadi lebih detail bang menjelaskannya. Iya karena ada beberapa saran juga masuk ke Instagram gue, dibilang bang lu terlalu susah menjelaskannya, terlalu rumit gitu, dibikin simple dan biar dimengerti juga katanya. Jadi ada orang-orang juga yang susah membaca grafiknya dan lu tidak menjelaskannya secara rinci gitu. Jadi ya ini gue menjelaskan secara rinci, mungkin kelemahannya akan diperpanjang, pasti waktunya lama gitu. Nah jadi kita lihat dulu nih ya guys ya. Jadi setelah dia ada namanya kenaikan, dia membentuk koreksi sekarang. Dia kenaikan, dia membentuk koreksi. Nah, kemungkinan patternnya akan membentuk ABC guys. Kemungkinan yang ada patternnya ABC. Nah, pedoman saat ini ya berada di EMA 200 tentunya dan 100. Cuman kalau dari Fibonacci berada di 37.500. Nah, yang ini yang gue bilang kita bisa bikin kotak area-area tersebut gitu kan sebagai pedoman. Nah, kalian berarti harus berhati-hati di area 37.500 gitu kan, kayak gitulah bilangnya. Dan kemungkinan kalau main di sini juga tetap harus berhati-hati. Nah, kalau namanya pembalikan ya bisa jadi di sini, tapi bisa jadi tempat lain ya. Itu skenario kedua. Nah, kalau Fibonacci itu fokus di 0,382, 0,5 sama 0,618 teman-teman. Jadi mungkin kalau dia memang sampai jauh banget penurunannya ya, dia bisa nyampe 0,5 ya untuk dakdikdur aja, dakdikdur jantung dakdikdur jantung yang future mungkin ya. Nah terus sampai mana kira-kira kenaikannya bang kalau misalkan ini memang sebuah koreksi ya? Jujur aja ya guys ya, setelah gue membeli, mungkin gue membelinya waktu itu
di area ngasal ya kalau nggak salah. Pokoknya pas ada kenaikan gue beli lah. Kenapa? Karena yang gue lihat dia menembus 2 EMA lah waktu itu. Dia menembus 2 EMA. Jadi ada kemungkinan dia naik, dan dari EMA 50 dan 20-nya juga hampir nge-cross. Itu sudah gue kasih tahu di Telegram gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kemungkinan besar ya dia kenaikannya sampai 49.000. Itu gue tarik Fibonacci ya, pembalikan lah pastinya kayak gini, dimana nolnya di bawah dan ya pokoknya gitulah ya. Ini kira-kira 1,5 nya lah guys ya. Nah, sebenarnya bukan kayak gini guys, sebenarnya kita kotak gitu di area-area sini, pokoknya di area-area sini lah ya kan. Nah, prediksi ini hanya sebuah prediksi dimana kalau ini kenaikannya seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari stokastik RSI-nya, dia masih ada namanya akan mengalami penurunan lagi lebih lanjut ya. Dan MACD-nya juga nih belum dead cross sih, belum dead cross. Tapi gue tidak bisa memastikan apakah dia bakal dead cross. Tapi yang gue lihat kemungkinan besar cuma hanya bersentuhan aja, nggak dead cross. Oke, ini dulu mengenai BTC. Selanjutnya itu ada teman yang minta LIT ya guys ya, teman di Telegram. Nah, oke, ini cepet aja, udah 6 menit. Nah, kalau dari LIT sendiri ya, LIT sendiri itu 20 sama 50-nya sudah mau golden cross. Mungkin dia itu megang LIT gitu ya. Mungkin dia megang LIT dan dia mungkin nyangkut ya. Kemungkinan besar nyangkut atau enggak beli di area bawah dan nanya kemungkinan terbangnya kemana. Nah, kalau kita lihat di sini, LIT itu memang masih bermain di areanya gitu. Ya, ini kita bisa tarik di sini sebagai resisten dan supernya ya mungkin di sinilah. Ya kan? Kita main tengah aja karena dia sudah naik. Nah, gitu ya. Kalau tarik Fibonacci ya, kita tarik Fibonacci. Oh, salah. Maaf. Tarik Fibonacci. Nah, kemungkinan besar sampai ke $4 lah. Jadi itu sekitar EMA 100-nya dia gitu. 4,5 ya, 4,5 ya. Jadi ini kita bisa kotakin gitu guys. Kita bisa kotakin. Nah, ini kita bisa kotakin sebagai patokan di LIT. Oke. Nah, gue juga sekarang mau ngasih tunjuk juga tentang Bitcoin dominance. Ya, ini gue juga udah menjelaskan sejujurnya di Telegram. Cuman ini lebih diperdalam gitu. Kan di Telegram kan cuman menginfokan. Nah, ini diperdalam. Nah, kalau kita lihat di sini, ya dia itu membentuk namanya rising wedge. Right? Bukan rising wedge. Ya, ini bisa narik sini juga sih bisa sejujurnya. Karena dia nggak paten gitu turunnya. Kita bikin dulu pad. Ya, dia ini, aduh, salah dong. Dia ini nggak paten sejujurnya. Nah, kan? Nah, kemungkinan besar akan mengalami penurunan ya sampai supportnya dia minimal di sini dan pasti akan terjun lah. Bengkok guys. Ya udah bengkok nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nih, di sini sih memang ada pembalikan. Di sini kita bisa lihat ada pembalikan ya kan. Sini ada candle hijau, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan turun ke bawah gitu. Ya kan, kalau dari patternnya ya pas. Kalau dari patternnya validnya kalau dia memang menembus di area segini lah. 46,35 ya. 46,35, 45,89. Nah, itu udah valid banget guys. Kalau udah sampai 45,89 bukan valid banget sih sejujurnya. Masih bisa nanti dia menipu ya. Cuman ya namanya juga pattern ya. Ini kita kira-kira ya kan, kemungkinan gimana, bukan pastinya gitu ya kan, bukan bah dukun ya kan. Nah, jadi kalau misalkan udah sampai 4589 tadi 4589 ya, ini patternnya udah jebol gitu, pattern ini sudah jebol.
Ya, pattern sini ini sudah jebol. Oh, dia naik gini guys. Nah, inilah. Ya, pattern ini sudah jebol. Gitulah. Nah, jadi pattern ini sudah jebol. Nah, tidak menutup kemungkinan dia bisa sampai 39. Ya, 39 itu udah angka lumayan. Ini Bitcoin dominance, di mana kalau dia turun Bitcoin dominance-nya, BTC, kalau Bitcoin dominance turun, ya, altcoin naik gitu. Udah tinggal fokus itu, dimana Bitcoin turun, Bitcoin dominance ya, gue ulangin, altcoin tuh naik gitu, altcoin, bukan Bitcoinnya, altcoin, ya. Jadi kemungkinan besar altcoinnya naik, dan ini kira-kira di area 39 kalau pattern ini jebol gitu. Nah, jadi cukup sekian ya sampai sini videonya. Udah sampai 11 menit. Jadi buat teman-teman don't forget to like, comment, subscribe, and see you in the next video.